Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Sita Anggreni dari Nusa Mandiri. Kita akan bahas pemampatan citra. Apa itu? Intinya pemampatan citra itu mengkompres. Jadi akan memberikan minimalisasi dalam memori. Dan prinsipnya akan mengurangi duplikasi data. Oke, lanjut. Di sini ada juga yang namanya image encoding, menghasilkan memori yang minimal. Kemudian representasinya lebih sedikit dan itu disebut pemampatan citra. Image encoding. Oke, di sini pemampatan dan pengkodean. Perbedaannya, citranya sama-sama dikodekan, kemudian memorinya menjadi lebih kecil. Kalau representasi belum tentu jadi lebih kecil. Kemudian pakai proses compress decompress. Kemudian kalau pengkodean pakai proses encode and decode, ya. Contoh yang pemampatan, pengiriman dan penyimpanan data. Oke, di sini ada pemampatan citra, ada penirmampatan citra. Jadi ada kompres dan dikompres. Sama kalau kita mau mengekstrak WinRAR, kita mau WinRAR dan mau mengekstrak ya, sama aja tuh dia membuka sama ya, sama kayak dikompres. Jadi mengembalikan decoding ya. Kemudian di sini bagaimana aplikasi pemampatan citra dalam pengiriman data dan penyimpanan data. Pengiriman data itu bisa melalui fax, conference, download, teman-temannya ya. Dan penyimpanan data itu bisa dari VCD, DVD, dan banyak sekali. Untuk kalau pengiriman data sekarang yang makin komplit adalah dengan menggunakan scanner ya biasanya ya, atau enggak barcode itu juga bisa ya. Waktunya, butuhkan waktu, butuhan ke memori, kriteria kalau di pemampatan itu ada apa aja? Ada waktu, memori, kualitasnya, dan format keluaran atau extensionnya apa. Di sini ada pendekatan statistik. Jadi dia kemunculan itu sama kayak probabilitasnya, dia muncul berapa kali, pakai Huffman coding. Kemudian juga pakai pendekatan ruang, dia mau bagi ruang memorinya tuh binernya makan berapa bit, dia pakai RLA. Kemudian kuantisasi pakai metode pemampatan kuantisasi, nanti ada kuantisasi. Kemudian ada pakai pendekatan fraktal, yaitu fractal image compression. Kemudian di sini ada metode lossless dan metode lossy. Apa bedanya? Kalau lossless itu sama dengan citra yang semula. Jadi dia dikompres tapi citranya masih sama. Kalau lossy hampir sama dengan citra semula. Berarti ada yang hilang ya. Oke, ini metode Huffman-nya. Ini teorinya ada 4 tahap. Jadi setiap nilai pixel dilihat frekuensinya, kemudian digabungkan 2 pohon yang paling kecil, kemudian ulangi langkah selanjutnya. Dan agar lebih cepat, maka pohon yang terurut itu menaik sesuai dengan frekuensi, kemudian sebelah kiri dikasih 0, sebelah kanan dikasih 1. Ini contohnya. Ini contohnya citranya ordo 5x10, ukurannya 4 bit. Karena ini berarti jumlah n-nya itu 5 kali 10, 50, 50 kali 4 berarti semua totalnya adalah 200 bit Huffman. Tapi kita lihat probabilitasnya dulu, tingkat kemunculannya. Kita lihat nilai 0, frekuensinya kita lihat sebelumnya 0, dia cuma muncul 1 di sini ya. Oke. Kemudian nilai 1 dia muncul 1 juga. Nilai 2 yang agak banyak kali ya, 10. Nah, 2 nih 10 nih. Kita screening dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, betul sekali. Jadi ini jumlah frekuensinya, kemudian ini peluang kemunculan adalah frekuensi ininya yang ditemukan dibagi total frekuensinya 50 atau ini jumlah n-nya. Dan ini semua contoh kasusnya diambil dari buku Hidayatullah Pak Priyatno ya, lulusan ITB. Ini bagus sekali bukunya. Kemudian ini pembentukan von Huffman-nya. Jadi dia akan diurutkan yang terkecil dulu. Si 0, 1 ya. Yang kecil-kecil dulu nih, yang peluangnya kecil, 0,2, 0,202, terus 0,6, 8, 12, 14, 16, 18, 20. Diurutkan ya, udah diurutin. Cari yang sama. Jadi di sini ada diurutinnya
ini sama ya, 0 1 sama nih 0 sama ini ya, 0 sama 1 digabungin jadi 01, terus dia jumlah 0,2 0,2, ini peluangnya 0,4. Ini pindah ke sini, udah di pembentukan pohon. Kemudian setelah pembentukan pohon 0,4 sama 0,2 paling kecil lagi, berarti ini digabungkan, ini sama ini digabungkan jadi 0,6, terus ini digabungkan nih jadi 16. Kemudian ini masih sisa yang belakang. Kemudian yang keempat dia akan sebelumnya yang ketiga ya udah oke, udah ini digabungkan dia berdua habis kan ya. Jadi nanti kita mau melihat yang kesini penggabungannya yang mana. Ini sisa ini 6, ini 6, berarti nanti dia digabung ya. Nah ini digabungkan, maka ini yang ini pindah ke sini yang 7 ya. Kita lihat sebelumnya ini yang 7 di sini, karena ini mau digabung, ini pindah ke depan ya. Oke, dia pindah ke depan 0,15, ini jadi jumlahnya ini yang tadi ya digabung ya. Sini tetap, terus dari sini kita cari lagi yang sama 12 sama 12 nih. Apa 12 sama 8 ya digabungkan ya. 0,0856 sama 7 ini digabungkan. Karena dia digabungkan ini pindah nih, ini 12 pindah. Karena apa? Dia terkecil, yang terkecil pindah depan dulu. Ini digabungkan jadi di sini posisinya 20 sama 20 kan ya. Oke, setelah digabungkan cari lagi nih siapa yang mau digabungkan kembali. Ternyata yang mau digabungkan kembali adalah kita lihat di sini yang kita lihat di sini adalah penggabungan 38. Jadi dia menggabungkan yang ini ya, 0,26. Si 3 sama 8, 3 sama 8 digabungkan. Sisa ini 4 sama 0,19 di depan ya. Ini 3 sama 8 nih karena paling kecil digabungkan dia jadi di sini. Oke. Ini 20 ini nggak boleh digabung karena ini udah gede-gede ya. Ini udah 26. Nah, ini ntar yang kecil dia proses ke-7. Oke, yang di depan itu 20. Kita lihat ini kan 0,15627 20 ya. Dia pindah ke depan. 20 pindah ke depan. Nah, yang belakang itu ternyata pas digabungin ini kecil. Ini ternyata kecil ya. Ini ya. Jadi berapa nih? Dia jadi gede ya. Jadi 16 sama 18 ya. Jadi 34. Jadi dia gede pindah ke belakang. Karena dia gede pindah ke belakang, ini tetap pindah ke depan 20, 20, 26, 24 ini udah sesuai ya. Oke, kita cari lagi yang sama, maka ini dipindah, ini digabung nih. Ini digabung, ini jadi gede kan ya, 40 pindah ke belakang, ini jadi yang kecil 26 sama 34. Oke, 26 34 itu digabung lagi. 26 34 kita ntar dulu hasilnya berapa sih? 460 ya berarti ya. Nah, ini hasilnya 60 digabungkan ya. Yang ini dua ini digabungkan. Jadi ada dua kubu nih. Jadi ini dua kubu, kemudian udah dua kubu, berarti ini pun digabungkannya jadi yang mana? Nanti ini hasilnya kan ini sama ini digabung, hasilnya 060 sama 04 jadi 1. Nah, sisi kiri sebelah sana, sisi kanan sebelah sini. Nah, sekarang kita main binernya. Coba kita lihat binernya. Di binernya sini adalah kita mau lihat angka 0 ini ya. Coba kita lihat 0. Kita lihat 0 itu terletak di sini. Berarti dia main di ruas kiri ya. 0 binernya adalah 0. Terus ke sini lagi 0. Ke sini lagi 1. Ke sini lagi 0. Jadi ingat ya, 001 kita lihat 001 betul. Terus kita dari 001 kemudian kita 010 010 ya, pas ya. Jadi pencarian biner itu seperti itu. Mau cari angka 0, angka 1 ya kan ya. Mau cari angka berapa nih? Ini 6 ya, 7 berapa? Kamu tinggal urutkan aja dari mana. Misalkan kita mau cari angka 4. 4 ini dari binernya 1 1 0. Maka kita lihat 4 1 1 0. Berarti binernya sesuai ya. Ini banget sesuai dengan pohonnya. Jadi ukuran cita sebelumnya kan 200 bit. Setelah pemampatan dihitung total bitnya. Ini kenapa 6 sih? Ini space width-nya loh. 6. Toh.
Jadi jumlah bitnya 6, ini space-nya 6, ini 2, ini gitu ya. Dilihat jumlah ininya ya. 6 itu ini kan biasanya 6 itu bisa ke sana ya, dia main binernya ya. Jumlah bit 6, total bit 6, ini 6. Ini kenapa 20? Karena dia frekuensinya 10. Jadi diambilkan ya. Jumlah bitnya ini kan 2, 2 kali 10 ya 20. Jadi ntar di totalnya ini, total bitnya jadi 151. Lalu gimana CR-nya? Compressionnya, berkurang kompresnya adalah 100%, dikurang darinya 150 per 200 kali 100. Ini hasilnya berapa? Nanti 100 kurang ini, jadi pemampatan kompresinya itu 24%,5. Seperti itu ya, Huffman. Kemudian ini RLE, Run Latch Encoding, pakai pasangan ya, jadi pasangan baris kolom. Oke, jadi di sini RLE kita kasih di kasusnya adalah citra 10 kali 10 dengan 8 derajat Gabon. Kenapa 8? Karena di sini munculnya angka 0 sampai angka 7. Jadi 8 derajat Gabuan dari 0 sampai 7. Jadi menghasilkan berapa? 31 kelompok. Jadi kita lihat nih, si 0 munculnya berapa kali? 0 munculnya 5 kali dalam satu baris. Oke. 2 munculnya 5 kali. Kemudian 0 munculnya 3 kali. 1 munculnya 4 kali. 2 munculnya 3 kali. Nah, ini jumlah ininya 31 kelompok ya. Nah, jadi 31 kelompok ini nanti kita lihat kalau kamu mau hitung ini berarti kan ini semuanya ada 15 plus 1 jadi ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1. Ya 31 kelompok ini. Nah, jadi ntar gimana derajat keabuan sebelumnya? Jadi sebelum dimampatkan kan dia 1 derajat keabuan 3 bit. Jadi itu tadi 100 karena ordonya n-nya itu 10 kali 10 dikali 3 bit ya. Jadi 300 bit. Kenapa 3 bit? Kita lihatnya nilai maksimal 7. Nilai maksimal 7 tuh binernya tuh 2, 3. Ini makan bitnya tuh 3. Jadi untuk biner nilai 7 adalah 3, makanya menghabiskan 3, maka dikalikan 3. Kemudian di sini kita lihat dia minta ukuran citra setelah pemampatan dikasih nilai diketahuinya run length-nya 4. Jadi nanti kita akan melihat run length sebelumnya 31 kelompok kali 3 ditambah 31 kelompok kali 4 yang diminta ini ya request, jadi 217 bit. Jadi hasilnya pemampatannya adalah 217 per 300 kali 100, sama kayak tadi ya. Jadi dia berkurangnya atau pengompresannya sebanyak 27,67%. Nah, kemudian ini pemampatan kuantisasi, apalagi tuh? Berarti dia akan melihat jumlah pikselnya seperti ini. Ya. Contohnya adalah ordo 5 kali 13. Dimampatkan dengan 4 derajat keabuan karena dari 0 sampai 3. Kenapa 4? Ini akan dimanfaatkan dengan 2 bit histogram. Ini diketahuinya, padahal dia ini beraneka ragam ya, berarti dia kan sampai 9 ya. Ini keabuannya 0 sampai 10, tapi dia minta di sini manfaatkannya 4 derajat keabuan. Jadi kalau minta 4 derajat keabuan, dia minta dibikin kelompoknya 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Jadi nanti ini 0 munculnya berapa kali, 1 munculnya berapa kali, kita ngitung di sini. 0 munculnya 2 kali, 1 munculnya 2 kali. Jadi seperti itu. Tetap lihat kemunculannya. Ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, 13 ini adalah jumlah dari mereka-mereka kemunculannya itu. Dan ini semuanya di totalnya adalah hasil dari pikselnya. 13 kali 5 adalah 65. Oke, 65 dikali 4 bit, karena tadi dia mintanya 4 bit, 260. Kemudian sebelumnya kan dia 2 bit ya, 0 sampai 3 mintanya 2 bit. Terus dia selanjutnya minta 4 bit. Dan di sini hasilnya adalah 130 per 260. Sebelumnya 130 ya. Saus 30 itu 65 kali 4. 130 pikselnya dibagi 266 bit dari 500, dan ini adalah 50% hasilnya.
Jadi seperti itu. Kenapa ini pertamanya 130? Karena yang pertamanya itu mintanya cuma 2 bit awal-awal itu ya kuantisasinya. Contohnya dengan 2 bit histogram. Tapi 4 derajat keabuan, dia mintanya pertama 2 bit, terus minta 4 derajat keabuannya langsung dibuat 4 bit. Ya. Oke, ini jenis representasinya adalah extensionnya. Banyak sekali extensionnya ya. TIFF ini sejenis JPEG. Kalau kita main di Octave, JPEG ke save pemanggilan image source-nya jadi TIFF. Kemudian BMP yang tidak bisa terkompres karena gede banget ya ini ya resolusinya, dan lain sebagainya. Oke, ini contohnya citra intensitas keluarnya sama ya, probabilitas. Terus ini encoding binernya. Setelah ini 160 bit, ini 54 bit. Rasio kompresinya B aslinya, B aksen hasil bitnya 2,96. Data redundan relatifnya adalah 1 dikurang 1 per C. Hasil C-nya kan 296. 1 dikurang 1 per 26 adalah 0,6625. Ini 25%. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.